Cengok. Iya. Apa itu cengok? Cengok tuh bengong. Bengong Oh, aja. bengong. Iya. Nggak Cengok tuh bisa- bahasa apa cengok tuh ya? Tapi saya ngerti. nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, iya. Cuma Sampai akhirnya terbiasa. terbiasa. Lebih dekat. Terbiasa, sekarang tuh terbiasa tapi nggak kerasukan. Biasa aja, gitu saya biarin aja lah, anggap aja angin lalu itu ya. Semenjak kejadian itu bau minyak itu saya sering Baru kerasukan. kesurukan. Iya, sampai sekarang. Setiap hari. Hari ini adalah keistimewaan berzikir. Ustadz di sini beberapa kali suka zikir ya, suka zikir ya. Wirid yang itu ya. Bedanya wirid dengan zikir apa Ustadz? Ya sebenarnya sama mirip aja. Kalau wirid itu biasanya kumpulan dari doa. Panjang biasanya seperti itu. Kalau zikrullah itu mengingat, jadi relatif pendek ya. Jadi zikrullah itu relatif pendek, ingat pada Allah Ta'ala. Banyak ingat itu dari mulai mohon ampun itu ingat pada Allah Ta'ala sama. Kemudian bertasbih itu ingat pada Allah Ta'ala. Dianjurkan oleh Allah supaya terus mengingat asmanya. Iya, dianjurkan. Banyak ayat itu menganjurkan kita untuk berzikir. Ada dalam salah satu ya ini, tapi salah satu surat Toha itu 130 insya Allah ya, itu juga kita dianjurkan untuk berzikir sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam, seperti itu. Kemudian di tengah malam, kemudian di penghujung siang, itu memang ada, dianjurkan itu dengan membaca tasbih, Menyebut nama Allah, membaca memuji. bertasbih, Iya. bertasbih, subhanallah, 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 ya seperti itu. Membuat Allah selalu ada di hati kita, di setiap langkah kita, detak jantung kita gitu Ustaz. Iya. Nah kalau wirid, Kalau ini doa, kumpulan doa. biasanya kadang-kadang itu juga dalilnya juga kadang-kadang suka ada yang betul, insya Allah, ada juga kadang-kadang juga tidak gitu ya kalau wirid. Iya, itu. kalau sebenarnya itu doa. Jadi doa itu kan nanti disesuaikan, sebenarnya disesuaikan. Kalau momennya kita doanya mohon diberi rezeki momennya. Ya mohon diberi rezeki itu kita ambil salah satu asma Allah, ya Razak, kemudian baru doa. Ya Allah, ya Razak, aku mohon agar engkau berikan aku rezeki yang halal, thayyib dan berkah mamanya. Seperti itu. Jadi itu doa istilahnya. Jadi mengambil Asmaul Husna memang disuruh oleh Allah Ta'ala. Kalau memang kita berdoa disuruh memakai salah satu asma Allah. Mana itu disesuaikan. Nah kalau memangnya wirid itu kan doa panjang. Nah wirid itu sebenarnya bisa disesuaikan. Tetapi kan kadang-kadang kurang pas dengan keadaan sehari-hari. Karena kadang-kadang ada seseorang menceritakan bahwa ini wirid ini pakai biar kamu itu selamat. Ini wirid ini pakai biar kamu itu rezekinya lancar. Ini wirid pakai biar kamu. Banyak sekali wirid-wirid doa-doa yang diyakini itu menjadi menambah sesuatu yang sebenarnya juga kita belum tahu persis ya. Jadi itu yang menurut saya ya biasa itu tergantung orang-orang aja sih. Orang mau milih mana? Milihnya seperti itu, monggo silahkan kan gitu ya. Tapi kalau momennya zikir biasa aja, ingat pada Allah Ta'ala. Nah ini yang mulai ingat pada Allah Ta'ala inilah sebenarnya untuk mengingat lebih dekat lagi kita kepada Allah. Jadi beda ya. Jadi yang berzikir saja, setelah itu doanya sesuai dengan keadaan kita sehari-hari. Tidak dibikin seragam, tapi akhirnya berbeda-beda, tapi efeknya kepada orang gitu ya Ustaz? Iya memang betul. Jadi, karena doa itu adalah lebih ke private istilahnya, pribadi sekali. Doa itu pribadi ya, doa itu pribadi. Jadi umumnya ada seorang keluarga itu persoalannya di suaminya aja. Persoalan keluarga satu di anak aja lah, itu kan beda-beda ya, jadi nggak bisa disamakan. Tapi kalau momennya kita itu menuju satu titik pada Allah, nah itu kan nanti pada waktu suatu ketika ujian itu diberikan pada Allah Ta'ala kepada kita, ya kita doanya pribadi-pribadi itu tadi. Dan ketika sudah terbiasa berzikir, apapun hanya asma Allah yang akan terucap oleh kita ya. Kebahagiaan, kesedihan, apapun itu ya. Iya. Oke, subhanallah. Dan Ustaz, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, bukan wabarakatuh, bukan gitu. Coba ulangi soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa ini?
Dengan Ulfa Duyanti dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Banten, Ulfa. Kenapa? Teh Ulfa ini mah masih muda ya? Iya. Berapa tahun? 23. 23, tadi saya bilang ibu. Kenapa Teh Ulfa? Saya punya keluhan asam lambung, Mm-mm. tapi sebelumnya enggak. Semenjak saya mencium. Masa lahir langsung asam lambung? Iyalah. Sebelumnya enggak. Iya, semenjak saya mencium bau-bau minyak kayak begitu, saya sering kerasukan. Kerasukannya tuh, Bentar, pakai yang ini saja deh. kerasukannya sering ngancem-ngancem kalau saya tuh mau dibunuh. Sebentar, mencium bau apa tadi? Bau-bau minyak kayak bau minyak misik begitu. Kapan itu tuh? Pertama kali itu kejadian Februari. Februari tahun ini? Iya, Februari terus. Februari ya? Iya, Februari. Dari situ, dari situ sering kerasukan, Aduh. ngancem-ngancem kalau saya tuh mau dibunuh. Udah dibikin boneka, ditusuk-tusuk. Siapa supaya- yang ngancem itu? Kurang tahu ya Kak. Jadi soalnya ketika lagi nggak sadar, kerasukan, iya. Kata orang yang menyaksikan. Iya, di video juga. Oh ya? Iya, diliatin videonya. Manya? Muhun, Gitu. Ya Allah. Kerasukan. Terus katanya saya tuh udah dijadiin boneka, ditusuk-tusuk. Biar banyak penyakitan. Terus setiap kerasukan itu omongannya selalu jadi kenyataan. Kalau saya mau dicelakain, suami saya mau dicelakain. Oh sudah menikah? Sudah punya anak satu. Terus kalau malam Jumat tuh, Lebih dekat. kalau malam Jumat di rumah suka ada di atas gini suka kayak yang nyiram pasir. Kadang-kadang tuh kayak batu kerikil. Setiap ditimpukin. malam Jumat? Malam Jumat kalau enggak Selasa. Tapi semenjak bulan ini nih, itu ada yang suara beledug gitu kan, udah gitu. Beledug gitu. Beledug itu gini, beledug. Bukan, Iya. ada suara beledug gitu. Langsung Itu mah pohon. bau kabel gosong gitu Iya, iya. Dari situ saya cari nggak ada. Setelah 5 menit saya cari nggak ada, saya langsung kerasukan lagi. Selalu seperti itu? Iya. Jadi setiap malam Jumat atau? Malam Selasa, Malam Selasa. kalau yang bunyi-bunyi gitu, tapi kalau kerasukan hampir tiap hari. Ih, Terus di sini nih sering nggak enak di belikat. Kalau mau sholat asar, saya sering deg-degan, kayak nggak enak gitu. Tapi saya selalu paksa buat sholat. jadi ini baru kurang lebih 10 bulan ini? Iya, 10 bulan ini. Tapi saya tetap paksa buat sholat. Setiap kerasukan tuh ini kaki dingin kayak es. Oke. Tapi saya tetap lawan sama ayat kursi, sama istighfar. Tapi saya tetap kerasukan aja. Oke, kita flashback lagi di bulan Februari. Tiba-tiba mencium minyak, apa itu? Kurang tahu ya kayak minyak misik begitu, A. Minyak misik. Iya. Terus setelah itu saya tiba-tiba sesak napas. Itu di rumah kondisinya? Di rumah orang tua. Seng gitu. Iya, saya tanya orang tua saya nggak cium, cuman saya aja yang cium. Kamu sekarang tinggal masih dengan orang tua? Tadinya kan saya pisah rumah sendiri. Sekarang semenjak kejadian ini saya sama orang tua lagi. Nah, mencium itu di rumah sendiri atau di rumah orang Di tua? rumah orang tua. Dan yang pasir itu rumah orang tua atau rumah sendiri? Di rumah orang tua. Karena saya di rumah orang tua sekarang, jadi semuanya di rumah orang tua. Tapi kejadian-kejadian itu tidak terjadi di rumah sendiri bersama suami tidak? Cuman di rumah itu kan saya jarang isi ya ayah. Karena saya matanya suka ngeliat-ngeliat kayak begitu. Dulu suka ngeliat juga atau baru-baru ini juga? Baru pas nikah aja. Nikah Sebelumnya kapan? enggak. 2014. 2014. Iya. Tiba-tiba suka lihat. Iya, tiba-tiba aja. Tapi saya Lihat apa? lihat ya begitu. Rasanya gimana pas ngeliat pertama? Pertama cengok aja. Cengok. Iya, Apa itu cengok? Cengok tuh bengong. bengong Oh, aja. bengong. Iya. Nggak Cengok tuh bisa- bahasa apa cengok tuh ya? Tapi saya ngerti. nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, iya. Cuman- Sampai akhirnya terbiasa. Terbiasa. Lebih dekat. Terbiasa, sekarang tuh terbiasa tapi nggak kerasukan. Biasa aja gitu, saya biarin aja lah, anggap aja angin lalu itu ya. Semenjak kejadian itu bau minyak itu saya sering Baru kerasukan. kesurukan. Iya, sampai sekarang. Setiap hari. Hampir setiap hari. Terakhir kapan? Minggu kemarin. Hari ini nggak usah lah ya. Iya, kalau bisa. Please. Iya, sering terus ini sering gemeter, jantung tuh Oke. deg-deg gitu kan. Kaki lemes, Sekarang yang dirasa sekarang gimana? Hari ini? Kaki lemes, terus ini nih agak nggak enak di sini di belikat, Kayak ada yang nggak enak aja, nggak enak. Oke. Berdebar juga. Iya, gitu. Saya pengen sembuh, Pak Iya. Ustadz doa aja. Suaminya ikut. Ada ikut. sama Suaminya mana sini Bapak. aja suaminya? Pak. Mana? Sama Bapak. Suaminya aja deh. Suaminya aja ya Ustaz. Iya, Bapaknya boleh. tuh suaminya.
saya biasa ditangani sama bapak setiap hari karena suami jarang di rumah Oh kerja. gitu. Iya. Ini suaminya. Bapaknya mana? Bapak. Sok lah bapak kadilah berdua lah. Ya. Suami saya tuh Ya. sekarang nggak kerja. Apa? Suami saya tuh sekarang nggak kerja. Sekarang suaminya nggak kerja kenapa? Iya, karena kerasukan itu pas kerasukan minggu ini misalkan kerasukan, tiba-tiba saya bilang kalau kerasukan itu saya kan nggak sadar ya ayah, Iya. kalau suami saya tuh bakal dicelakain, kalau nggak berhenti kerja. Jadi takut. Bukannya takut tapi omongannya kenyataan minggu depan tuh suami saya nggak kerja, Dipecat. berhenti Dipecat udah tiba-tiba. 3 bulan. Seminggu sebelumnya kerasukan suami akan nggak kerja gitu. Iya. Nggak kerja. Itu setiap omongannya jadi kenyataan. Minggu kemarin perut saya sebelum kejadian perut sakit, saya kerasukan dulu, kerasukan katanya kalau perut saya itu lagi diarahin. Terus besoknya kenyataan sampai 5 hari atau 6 hari saya sakit perut terus. Iya. Bukan Perut sugesti itu ya. Bukan Duh. sakit sampai mau dibawa ke rumah sakit saya nggak mau. Oke. Akhirnya suami sekarang nggak kerja sesuai dengan yang diucapkan seminggu sebelumnya. Iya. Benar katanya suka gitu, dan direkam Iya, suka direkam, Pak. dan benar. Iya. Baru diliatin ke Iya, istri. Pak, bapak katanya yang suka nanganin, betul? Iya, Kalau kesurupan sama bapak diapain? ya, ya dibacain Bismillah aja gitu sama Fatihah gitu. Mm-mm. Cuman segitu doang. Di keluarga yang seperti ini Cuma Iya, saya cuman satu doang. nggak pernah ada yang seperti itu. Nggak ada, cuman ini doang satu. Ah. Oke, di keluarga suami tidak ada. tidak ada. Tidak ada. Baru saya aja kejadian ini. Udah mau 1 tahun kan. Ya gitu. Kumaha tuh Ustadz ini teh? Tak ngerti. Teh ngartos. Oh, tak ngartos. Tak ngartos. Iya, Ulfa, Teh Ulfa. Mbak Ulfa ya. Ini dalam tubuhnya Mbak Ulfa ini banyak sekali ilmu turunan, sebenarnya salah satunya ilmu turunan dari bapak atau dari ibu. Bapak ada ilmu turunan dulunya dari kakek atau ayahnya bapak Atau atau bapaknya sendiri. Kalau ayahnya Abdi gitu banyak Mohon. memang suka ngobatin gitu Ya, dulunya bapaknya gitu. suka ngobatin. Oh, gitu. Iya. Bapaknya bapak. kakek berarti. Iya. Kakeknya Ulfa. Kakeknya Iya. Ulfa. Sok Iya, ngobatan kakek ya. itu Kan gitu kapungkur. kapungkur dulunya. Oh iya dulunya. Ngobatan kumaha ya teteh? Ya. Ngobatin seperti- gimana? Ya ngobatin ini aja gitu seperti ada yang sakit ya minta tolong sama bapak. Diapain maksud saya? Ya nggak tahu saya juga masih kecil itu. Oh waktu itu. gitu. Mm. Kalau bapak tidak bisa ngobatin. Ya kalau bapak sih enggak karena saya Iya, banyak ini. Jadi gimana ya? Sudah campur aduk nih. Jadi di dalamnya banyak ada ilmu, kemudian ada jin yang nyerang juga, ada pengobatannya juga. Oke. Iya, banyak. Mengenai ilmu turunan tersebut dari Ya. leluhur, Iya. munculnya tuh kayak ketika usia berapa gitu Ustaz? Oh enggak, Tergantung ya? mesti sih. Itu biasanya itu tergantung emosional biasanya. Hmm, Jadi yang saya hafalin itu biasanya orang yang muncul seperti itu rata-rata ya 50% lebih itu biasanya cenderung emosinya agak tinggi biasanya. emosinya suka tinggi nggak? Sok ambekan teh. Ya. Itu ambekan Mak. Tapi senyum suaminya kayaknya tertekan sekali. Istrinya suka marah-marah. Kayak gitu aja. Kadang-kadang aja. Suka nggak? Kadang-kadang aja. Kadang-kadang. Iya, namanya Iya. juga istri. Enggak semua istri suka marah. Namanya juga istri. Namanya juga istri. Karena terjadi setelah menikah. Ya kan? Iya bisa aja menikah. Menikah itu dalam kondisi hal-hal tertentu. Mamanya masnya sendiri itu punya terah ilmu. Nah, ilmunya kadang-kadang itu nggak cocok satu dengan yang lain. Itu biasanya seperti itu. Jadi bentrok ilmu bisa karena nggak tahu. Makanya ilmu itu kan harus ya ini namanya di Indonesia gimana sih ya. Jadi di Indonesia itu lucunya di situ. Jadi banyak punya ilmu. Yang satu itu ya ilmunya ini, yang satu ilmu ini jadi satu bisa kacau, anaknya juga bisa kacau, bisa
Walaupun semuanya terjadi sebenarnya atas izin Allah, betul sih. Tetapi sebenarnya secara real itu diteliti insya Allah difahami bisa. Kenapa munculnya pada waktu setelah menikah? Kenapa enggak sebelum-sebelumnya? Ya, ya. Nah, kalau momennya setelah menikah biasanya begitu. Jadi saya teliti itu ilmu, oh ini berarti ada yang dulunya ilmu ini punyanya Mbak Ulfa sama Mas siapa namanya? Jelani. Jelani. Mas Jailani. Ah, ini memang nggak cocok awalnya. Nah, bisa aja punyanya Mas Jailani itu sebenarnya lebih tinggi masuk ke tempat Mbak Ulfa karena biasanya ilmu satu dengan yang lain tuh biasanya bermusuhan, nggak cocok. Jarang Seperti- sekali langsung klop, jarang. Jarang sekali yang langsung klop karena umpamanya kalau klop itu berarti dia ambil dari satu kerajaan aja gitu ya, itu klop semuanya. Jadi kalau umpamanya dia ambil dari kerajaannya siapa gitu ya, itu nanti dia cari mau ilmu kebal kayak mau ilmu apa namanya, ilmu pelet mamanya atau ilmu apa aja pokoknya di kerajaan ini klop semua nanti. Ustaz, berkali-kali Ustaz ngomong kerajaan-kerajaan. Jadi jin itu membentuk kerajaan-kerajaan. Ada. Banyak sekali. Banyak. Dan bisa saling perang antar kerajaan itu. Ada yang perang, ada yang enggak, saling diem, saling lihat gitu. Kalau jin di kerajaan begitu saling lihat, tapi dia nggak mau saling ganggu. Jadi seperti itu. Oke. Coba Kang Jelani ada cerita nggak dari orang tua atau leluhur? Kalau tadi kan ternyata dari kakeknya Teh Ulfa tuh ternyata suka ngobatin, mungkin di situ juga pakai ilmu ya Ustaz ya. Iya, bisa Kalau aja. dari Kang Jelani? Waktu orang tua masih hidup sih, dia ini Kak, suka ngajarin silat dulunya. Iya kan bener. Iya. Jadi berarti kalau tipikalnya Mbak Ulfa? Ulfa itu kan pengobatan lebih Ini soft. Nah ini Bela diri. bela diri lebih keras, ya, makanya nyerang. Itu biasanya seperti itu, karena ketemu kan itu bisa dianalisa. Iya, iya, iya. Nek Dan real aja. generasi selanjutnya ini nggak tahu menau, tapi Nggak tahu, efeknya ada. beliau nggak tahu, tapi efeknya sama seperti ini gitu loh. Nanti kalau mamanya gantian Mbak Ulfa, kan Mbak Ulfa ini sering jengkel nih, sering marah nih kayaknya sama suami. Nah, itu sebagian ilmunya dari bapaknya yang nurun ke Mas Jailani, nyerang ke Mbak Ulfa. Kalau udah nyerang ke Mbak Ulfa ya macam-macam aja diomongin, bisa aja dia nggak akan ngomong antara ilmu di dalam ini nggak akan ngomong, tapi ngomongin aja yang lain-lain. Dibikinin boneka, dibikinin ini, dibikinin ini. Beberapa Jin, terjadi katanya Ustaz. ya terjadi karena memang bisa aja jin itu kan melihat mamanya memang mau diberhentikan, mau ini kan bisa dilihat aja sih. Mencuri informasi. tanda Mencuri informasi sebenarnya Saya memang pernah dengar sifatnya. gitu, betul ya? Ya sama sebenarnya. Jadi seperti itu. kutip. Kita Oke, saya bantu lepaskan ya. Tapi perutnya saat ini lagi nggak enak apa lagi enak? Lagi nggak enak. Coba sekarang saya tanya Mbak Ulfa ya. Mbak Ulfa mulai hari ini karena Allah. Ingat ya, mulai hari ini karena Allah. Mau nggak? Jangan marah lagi kepada suami. Lillahi ta'ala. Iya, lillahi ta'ala. Bener nih. Iya. Coba minta maaf dulu sama suaminya. suami. Maaf, minta maaf jangan maafin aku ya Mas, atau manggilnya apa? Bebek apa? ayah, ayah. Oh ayah ya. Jangan bilang maafin aku ya, jangan bilang ya jika selama ini aku jadi istrimu, aku sering marahin ayah jika itu dosa di hadapan Allah ya. Hari ini aku meminta maaf kepada ayah lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala harus jelas. Ayah, jika aku selama ini punya salah kepadamu, aku mohon maaf. Marah bukan. Jika aku sering marah kepadamu, aku mohon maaf sekali, mohon maafkan aku. Lillahi ta'ala. Aku lillahi ta'ala. Minta maafnya lillahi ta'ala. Oke. Vin, Iya. Dimaafin? Mas Jailani dimaafin? Iya, dimaafin. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya, perutnya dengan yang sebelum minta maaf dengan sekarang Agak enakan. apa? Pakai mic dong. Agak enakan. Al? berkurang. Agak enakan sudah Al- agak berkurang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kan kita buktiin. Baru minta maaf aja langsung itu berhenti itu jinnya yang di dalam itu. Lebih enakan sekarang? Lebih enakan. Nah. Sekarang gimana cara ngeluarinnya? Kurang tahu ya, pengen Kurang ngeluarin tahu ya. semuanya. Pengen enggak kayak gini lagi. Nggak kayak gitu. Enggak mau nyusahin orang tua juga. Iya, makanya jangan hobi marah. Kasihan tuh dibaca-bacain ayat kursi nggak salah kalah dibaca-bacain nggak mau keluar juga tuh. Kan kasihan ayat kursi dibaca lillahi ta'ala ya. Paham ya? Jangan seperti itu. Makanya kalau udah nggak keluar kayak gitu kan
repot. Lebih enakan sekarang perutnya? Lebih enak. Lebih tenang? Iya. Nah iya, jangan marah sama suami. Kalau suami nggak kerja dimarahin lagi mau. Sakit lagi perutnya, ngomong ini disandet itu, ngomong itu disandet ini. Janganlah ya. Oke Mbak Ulfa, saya bantu doa, mau? Bapak mau? Baca Quran niatnya lillahi ta'ala ya Pak. Nanti bismillah, 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 terus-terus ini. Cukup sekali aja basmalahnya ya. Ayo aminkan doa saya, ibu-ibu yang biasanya marahin suaminya kalau memang perutnya sakit. Nah ini mirip ya. Udah paham ya? Ibu kalau cengar-cengir, oh benar berarti sama ini. Sama cenah tuh orang Garut langsung. Iya. Aminkan doa saya ya. Pemirsa di rumah silakan aminkan doa saya. Mudah-mudahan Allah mengijabah. Amin.